Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Rozik. Kali ini kita akan ngebahas tentang blok lagi nih. Salah satu state management yang cukup populer dan banyak digunakan oleh developer Flutter. Kali ini kita akan ngebahas gimana sih cara memberikan nama kelas yang benar untuk event dan juga state di blok pada aplikasi kita. Nah, teman-teman bisa buka aja di dokumentasi resmi blok library.dev, nanti cari menu yang namanya naming conventions. Gimana cara memberikan nama yang tepat ya, yang direkomendasikan oleh blok itu sendiri. Di sini kita dikasih tahu ini merupakan rekomendasi ya, yang sebenarnya benar-benar opsional. Teman-teman bebas mau pakai atau enggak. Cuman di sini saya sarankan supaya kode teman-teman bisa mudah dibaca oleh orang lain ya, ikutin naming convention di sini. Apalagi kalau project teman-teman ya skalanya cukup besar dengan multiple developer atau dikembangkan oleh banyak developer. Oke, langsung aja yang pertama kita bahas adalah event convention. Gimana sih cara memberikan nama kelas event yang benar? Di sini kita dikasih tahu ya, untuk anatominya sendiri susunannya adalah ada block subject, ini nama blok yang kita buat, diikuti dengan nouns atau kata benda, ini optional, dan ada verb atau kata kerja atau nama event itu sendiri teman-teman. Untuk event initial ya, teman-teman bisa pakai namanya started. Kemudian untuk kelas base event atau parent eventnya ya harus dinamai seperti ini teman-teman ya. Ada block subject, ada nama bloknya diikuti dengan event. Oke, ini adalah contohnya ya. Ini adalah contoh yang bagus. Yang pertama, kita biasanya akan bikin sebuah kelas parent ya untuk event. Katakanlah namanya counter event. Kemudian counter event ini akan diturunkan ke berbagai kelas lain atau disebut dengan subclass. Counter started ya, di sini ada nama bloknya diikuti dengan eventnya, aktivitasnya apa ya. Counternya dimulai, yang dimana dia extend dengan counter event ya. Nama parentnya harus bentuknya adalah nama blok diikuti dengan event. Terus di sini juga ada counter increment pressed. Nah, ini tadi, ini adalah nama blok, kemudian ini nouns ya, kata benda, atau bisa teman-teman masukin sebuah nama widget nantinya. Kemudian press ya, atau bisa juga counter increment button pressed, increment container pressed, atau apa bebas ya. Yang dimana di tengah-tengah ini adalah kata benda. Kemudian di bawahnya juga sama, counter decrement pressed, counter increment retrieve. Nah, dengan cara seperti ini akan mempermudah developer lain untuk memahami event pada blok teman-teman. Karena bayangin kalau aplikasi teman-teman punya banyak blok ya, pastinya punya banyak event juga. Kalau tidak ditandai dengan seperti ini, pasti akan membingungkan. Apalagi cuma dinamai dengan seperti ini aja ya, initial misalkan. Nanti bakal bingung nih, initial ini kelas di event apa gitu kan. Makanya kita direkomendasikan untuk memberikan nama bloknya sekalian di depannya gini. Ya, ini nggak direkomendasikan karena langsung apa verbnya ya, dia langsung ngapain atau kata bendanya atau widgetnya ngapain gitu. Nah, ini nggak disarankan untuk penamaan event. Berikutnya ada state conventions. Nah, ini baru untuk bagaimana cara memberikan nama yang tepat untuk kelas state kita. Untuk kelas state kita bisa ngebuat dengan dua cara. Yang pertama kita bisa menggunakan subclass ya, kayak event tadi kita bikin kelas parent, kemudian diikuti dengan kelas turunannya, atau kita juga bisa menggunakan single class aja, nggak perlu ada turunan-turunan, nggak pengen ribet gitu misalkan teman-teman. Untuk anatominya sendiri, yang pertama ada subclass, yaitu block subject, nama bloknya, diikuti dengan verb atau kata kerja, kemudian state. Ya, ketika teman-teman menggunakan subclass, di sini direkomendasikan menggunakan penamaan seperti ini untuk masing-masing kelas turunannya nanti. Ada initial, success, failure, dan in progress ya. State ini nanti diisi dengan ini. Kemudian untuk single class ya, karena namanya single jadi nggak butuh adanya kelas turunan. Jadi simple banget. Tinggal teman-teman masukin nama bloknya diikuti dengan state. Nah, karena di dalam single class ini hanya satu kelas aja, maka untuk menentukan perbedaan status state-nya, teman-teman di sini disarankan menggunakan enum ya. Yang dimana nama enumnya juga ditentukan. Yang pertama ada nama bloknya diikuti dengan status. Dan isi dari enumnya sama kayak state tadi,
ada initial, success, failure, loading. Bedanya adalah kalau subclass dia dibentuknya ininya adalah class, sedangkan kalau single class bentuknya adalah enum ya. Coba kita lihat contoh yang bagus dan enggaknya. Ini contoh yang bagus untuk subclass. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya kita bikin satu parent class ya atau master class-nya, namanya counter diikuti dengan state. Lagi-lagi teman-teman diwajibkan untuk menambahkan nama bloknya, biar nggak bingung ya. Nanti kalau misalkan banyak blok, teman-teman tiba-tiba manggil class state gitu ya. Ini class state nyangkut ke blok yang mana gitu kan, membingungkan. Kemudian di sini ada nama state-nya gitu ya. Nama state-nya tadi ada initial ya, in progress, kemudian ada success dan ada failure. Dan di tengah-tengah di sini ada namanya verb ya, kata kerjanya dia ngapain. Jadi cara bacanya adalah di sini ada block counter ya, dia sedang melakukan proses loading dan loadingnya statusnya adalah in progress. Yang dimana keempat state ini dia extend dengan counter state. Ini kalau teman-teman menggunakan subclass. Tapi kalau menggunakan single class, di sini teman-teman membuat sebuah enum dulu. Yang namanya juga ditentukan. Nama pertamanya adalah menggunakan nama blok diikuti dengan status, yang isinya adalah status dari blok itu sendiri. Ada initial ya, loading, success, dan failure. Dan nama class state-nya juga sama, di sini dimulai dari nama bloknya kemudian diikuti kata state. Nah, oke, lanjut kita lihat gimana contoh yang nggak direkomendasikan ya. Di sini seperti yang teman-teman lihat, dia langsung ngebikin sebuah kelas turunannya, langsung menyebutkan state-nya apa ya, initial, loading, success ya, dan lain sebagainya, tanpa menambahkan nama bloknya di depannya. Lagi-lagi ketika blok teman-teman udah banyak ya, pasti akan bingung ya kalau beberapa blok juga menggunakan kelas status seperti ini. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini, simple aja. Jika teman-teman suka, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe channel video ini agar channel ini dapat berkembang dengan baik ke depannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Rozik, jangan lupa stay improve.